sebelumnya saya akan membacakan kasus yang ada pada poin 3 atau kasus 3, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Ya, di sini nanti saya akan bertindak sebagai coach dan Bu Suharti sebagai coachee. Diawali dengan saya melihat Bu Suharti yang tampak lesu. Apa kabar Bu Suharti? Kok terlihat lesu? Tidak seperti biasanya. Apakah Bu Suharti sedang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Lalu kok terlihat lesu seperti itu? Apakah ada masalah? Kalau memang butuh tempat sharing untuk curhat, saya bersedia kok mendengarkan cerita dari Ibu. Coba dengan cerita saja, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu Yeni, sudah bersedia menjadi teman curhat saya. Jadi kemarin saya habis ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait hasil supervisi pengawas sekolah di kelas yang saya ajar. Ya, memang seharusnya kita saling membantu ya, Bu. Jadi biasa saja. Kira-kira untuk masalah ini dari hasil kita berdiskusi, nanti kita bisa menemukan solusi. Ya, kok bisa sampai Pak Kepala Sekolah menegur? Memangnya kejadiannya seperti apa ya, Bu? Gini, jadi kemarin saat pengawas sekolah melakukan supervisi, saya mengajar tanpa buku teks dan beliau keberatan dengan hal tersebut. Kebetulan saya memanfaatkan media pembelajaran online pada saat itu dan saya juga menayangkan PowerPoint. Dan saat pengawas mengingatkan hal tersebut, saya sudah menjelaskan walaupun tidak menggunakan buku teks, saya kan tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Dan ternyata jawaban saya itu ternyata membuat beliau tersinggung dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Oh, begitu ceritanya. Kira-kira nanti kalau kita diskusi ini, apa yang Bu Suharti harapkan? Dari diskusi hari ini bersama Bu Yeni, saya berharap saya bisa meluruskan atau mengklarifikasi masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan bisa bersemangat lagi dalam mengajar. Lalu apakah kemarin pada saat Pak Kepala Sekolah menegur Bu Suharti, Ibu sudah menjelaskan kejadiannya seperti yang Bu Suharti ceritakan barusan ke saya? Sudah Bu Yeni, tetapi saya masih merasa tidak enak hati dan merasa tidak semangat dalam mengajar. Karena saya sudah merasa mengajar sesuai dengan kurikulum, tetapi tetap disalahkan. Iya sih, Bu. Memang sumber belajar itu tidak harus berasal dari buku teks ya, dan kita bisa menyesuaikan dengan sumber-sumber belajar yang lain yang ada di sekitar kita selama masih relevan dan sesuai dengan kurikulum saat mengajar. Tapi mungkin saja pengawas memiliki penilaian atau pandangan yang berbeda kan, Bu? Lalu kira-kira rencana Bu Suharti ke depannya supaya tidak terjadi permasalahan yang sama seperti ini terulang lagi, rencananya apa? Benar juga sih Bu Yeni, saya akan mencoba
merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan, dan mungkin tetap membawa buku teks sebagai salah satu sumber atau bahan belajar di kelas. Dan memang saya rasa adanya buku teks bisa menjadi salah satu sumber literasi bagi murid dan membantu murid untuk mengeksplorasi materi lebih banyak lagi. Wah, menarik sekali yang sudah Ibu rencanakan. Memang penting ya Bu melakukan refleksi dalam setiap proses pembelajaran, dan wacana literasi bagi siswa ini juga sudah menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kalau menurut Ibu, dengan memadukan buku teks dengan sumber belajar yang lain, apakah lebih menarik? Bagaimana menurut Ibu? Iya sih Bu, memang dengan menjadi lebih menarik kalau kita memadukan berbagai sumber belajar, baik dengan buku teks maupun dengan sumber-sumber belajar yang lain dari media pembelajaran seperti PowerPoint dan media internet lainnya. Nah, jadi lebih kompleks lagi nih. Iya benar Bu. Kalau begitu dari hal yang tersebut sudah Bu Suharti kemukakan, rencana Bu Suharti lebih lanjut seperti apa? Terutama yang menjadi prioritas Bu Suharti. Mungkin bisa diuraikan sekali lagi Bu. Mungkin rencana awal saya yaitu saya akan menemui Pak Kepala Sekolah dan berusaha meminta maaf atas kejadian tersebut. Saya juga akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas Sekolah jika mungkin pada saat itu ada perkataan saya yang menyinggung beliau. Iya, itu langkah awal yang sangat baik Bu menurut saya, karena dengan meminta maaf itu bisa meringankan beban perasaan yang mengganggu. Mungkin Bu Suharti agak kurang bersemangat tadi juga karena mengganjal ya Bu. Kira-kira setelah meminta maaf itu, apakah ada rencana lain yang akan Bu Suharti lakukan? Selain saya nanti meminta maaf, saya juga akan memadukan berbagai sumber belajar, termasuk penggunaan buku teks saat pembelajaran di kelas nanti. Itu selain saya minta maaf, harus menerima kritik dan saran dari Bapak Kepala Sekolah maupun pengawas terkait penggunaan buku teks, karena buku teks juga memang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena itu sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Itu Bu Yeni. Luar biasa sekali rencana Bu Suharti ini. Saya suka kalau diskusi kita ini membawa hasil yang positif. Jadi nggak hanya sekedar gosip atau gibah ya Bu. Nanti tinggal actionnya aja Bu Suharti seperti apa. Lalu kira-kira komitmen apa yang nanti Bu Suharti lakukan supaya rencana yang tadi sangat luar biasa yang sudah Bu Suharti buat itu benar-benar bisa terlaksana. Dan mungkin adakah yang bisa membantu Bu Suharti untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu ya Bu ya. Untuk komitmen saya supaya nanti hati saya juga lega, tidak ganjel lagi, nanti saya akan langsung menemui Bapak Kepala Sekolah sekaligus berkoordinasi tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Saya juga akan meminta guru lain, salah satunya Pak Lis yang sudah terbiasa memadukan berbagai sumber belajar untuk membantu saya supaya saya juga tidak kesulitan, dan saya juga akan meminta bantuan Yeni sendiri yang untuk mengingatkan saya supaya saya tidak lupa bahwa sumber belajar itu banyak sekali, terutama tadi buku teks ya. Saya harus menerima kritik dan saran supaya lebih berkembang lagi.
Iya, rencana luar biasa nggih Bu Suharti, dan pastinya saya siap membantu jenengan. Tetap semangat untuk melaksanakan semua rencana yang tadi sudah Bu Suharti susun dan semoga berhasil. Oke, terima kasih Bu Yeni. Mungkin tanpa saya curhat dengan Bu Yeni hari ini, mungkin perasaan saya masih grundel, masih sedikit masih mungkin tidak ikhlas gara-gara tadi dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pengawas. Ini ternyata dengan curhat, dengan sharing hari ini membuat perasaan saya lebih lega dan perasaan saya lebih senang Bu Yeni. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yeni. Iya, sama-sama Bu. Jangan sungkan ya kalau memang nanti ada masalah, saya pasti siap menjadi teman curhat dan kalau memang saya bisa membantu, saya akan bantu sebisa saya. Semoga nantinya kita ke depan menjadi lebih baik. Tetap semangat ya Bu Suharti. Yuk, Siap Bu karena Yeni. sudah bel Ya, masuk semangat. pelajaran, kita sama-sama kembali ke kelas masing-masing. Oke, siap Bu Yeni. Semangat Bu Suharti.